Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya mendengarkan ini kayaknya spontan ya, nggak direncanakan kayaknya. Luar biasa. Tadi saya juga mendengarkan lagu-lagunya dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Kota Malang sebenarnya kemarin nilainya 71 sekian. Tinggal dikit lagi Pak, kalau dengan bantuan yang tadi, saya yakin kalau saya nilai besok itu dapat adipura. Tadi saya sempat berjalan ke kota heritage, saya hanya berbicara kalau Jakarta dibuat gang-gangnya seperti ini luar biasa sekali. Itu adalah pemukiman padat tapi bisa dibuat rapi seperti itu. Saya berharap masyarakat Kota Malang bahu-membahu sudah mulai melakukan pemilahan sampah, karena inilah yang nanti akan memberikan kontribusi supaya TPA Supiturang bisa bertahan hingga puluhan tahun. Karena sekarang hampir 70% TPA di Indonesia hampir penuh. Inilah yang kita sebut sebagai, di mana pada saat bulan Februari Pak Presiden Republik Indonesia mengatakan kita perang melawan sampah, karena beliau sudah mendapat informasi bahwa di tahun 2026-2027 paling maksimal 2008 hampir semua TPA akan penuh. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah melakukan pemilahan mulai dari sumbernya. Izinkan saya menyampaikan pesan Pak Menteri sebenarnya ini. Jadi sebelum berangkat ke sini saya izin ke Pak Menteri yang baru untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kebijakan Menteri yang sebelumnya juga masih dilaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang telah ditetapkan, bahwa kebijakan ini juga merupakan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kebetulan bertepatan pada hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya inilah kita hadir pada peringatan ulang tahun ke-12 Kota Malang dengan tema Malang Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia Asri. Saya berharap dan saya yakin, kalau saya saja sudah yakin, Kota Malang di tahun 2026 yang akan diberikan di tahun 2027 ini mendapat nilai Piala Adipura yang menjadi kebanggaan kita semua. Karena saya tadi sudah sempat keliling Pak, dan saya melihat Kota Malang secara umum ya, saya belum masuk, tetapi begitu saya diajak ke heritage luar biasa, sampai segitunya sungainya juga bersih. Rekor kategori FAP untuk bisa menyampaikan Kota Lama 1. Kategori Adiwiyata SMP, selamat untuk SMPN 1 Malang. Selanjutnya Adiwiyata SMP, SMPN 5 Malang. Kategori Adiwiyata SMP, SMPN 9 Malang. Kategori Adiwiyata SMA SMK,
SMKN 6 Malang. Kategori Adiwiyata SMA SMK SMKN 10 Malang. Kategori Eko Pesantren Bahrul Makfiro. Kategori Eko Pesantren Provinsi 2024 serta memiliki banyak inovasi dalam pengelolaan lingkungan, Bahrul Makfiro. Kategori Kampung Bersinar, Berseri dan Proklim, RW 5 Kelurahan Arjo Winangun. Kategori Pegiat Lingkungan Insinyur Bambang Irianto. Insinyur Bambang Irianto peraih Kalpataru tahun 2018 dan diusulkan menerima Kalpataru Restari 2026. Kategori Pegiat Lingkungan Yusuf Karyawan. Yusuf Karyawan merupakan kader lingkungan aktif, pengurus bank sampah unit, pembina kampung peduli lingkungan, dan pembina komunitas peduli lingkungan untuk pengolahan sampah produktif. Pegiat Lingkungan Ulifatul Muyasaro SAG. Peraih Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup tahun 2025 diusulkan penerima Kalpataru. Masih dari kategori Pegiat Lingkungan, Sulaiman Sulam SSMAP. Sulaiman merupakan peraih Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup tahun 2024. Kategori Bank Sampah Kampung Dulur RW 3 Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang. Yang menjadi lokus pendukung pencapaian Adipura. Kategori Bank Sampah Tempe Sabar. Sektor kategori Lurah Pendukung Pengelola Lingkungan Yoga Pandu Waskita SIP MAP dari Kelurahan Arjo Winangun. Pemangku wilayah yang aktif mendorong masyarakat bergerak di bidang lingkungan hidup, Lurah Pendukung Pengelola Lingkungan. Dari sektor rumah sakit, selamat untuk RSUD Kota Malang. Ketaatan terhadap aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta ketaatan terhadap aspek pengelolaan sampah domestik. Selanjutnya, kategori perusahaan sektor industri PT Makmur Jaya Karisma. Selanjutnya perusahaan sektor perdagangan dan jasa Hotel Santika. Universitas
Politeknik Negeri Malang. Sebagai lembaga pendidikan berwawasan lingkungan melalui penanaman 1000 bibit pohon di wilayah kampus Polinema dan penyumbang ribuan bibit lainnya untuk penanaman pohon di wilayah Kota Malang. Baik. Mas Wakil Wali Kota Malang, Mas Ali Mutohirin, saya hormati Direktur Penanganan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Dr. Anda Imelda Magdalena MSc, matur nuwun, sudah berkali-kali ya Bu Wakil Deputi datang ke Kota Malang, dan saya yakin apa yang tadi disampaikan beliau, karena beliau juga sudah melihat bagaimana situasi dan kondisi Kota Malang. Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan Piala Adipura. Ya, Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita telah bertemu dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang dengan tema Malang Kota Bersih Menuju Adipura untuk Indonesia Asri, Aman, Sehat, Bersih, dan Indah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam program pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang. Hadirin saya hormati, tentu yang menjadi Kota Malang bukan sekedar bertambahnya usia, tetapi menjadi ruang refleksi bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus memperkuat arah langkah ke depan. Dengan semangat ngalam melintas, bergerak tuntas dan berkelas, ini yang kita usung, dan salah satu implementasi dari tema Kota Malang yang ngalam melintas, bagaimana kita bisa merubah dari sesuatu yang pola lama tetapi tetap kita lestarikan, tetapi yang menjadi tema utama dalam kegiatan pada hari ini adalah yang bergerak tuntas. Bergerak tuntas ini adalah satu kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Banyak permasalahan-permasalahan perkotaan yang belum selesai, yang harus kita selesaikan. Makanya kita harus bergerak tuntas. Salah satu bergerak tuntas adalah kegiatan pada hari ini yang sudah banyak pertama kita memberikan apresiasi kepada tadi yang sudah disebutkan di sini, karena sebagai perhatian dengan keterbatasannya dari pemerintah Kota Malang untuk memberikan yang terbaik, terutama untuk bisa menyelesaikan permasalahan persampahan, tetapi dengan bantuan dan perhatian daripada pengusaha, perbankan, dan juga pemerhati lingkungan yang tadi telah menyumbangkan. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Malang, maturkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan tentu ini akan menjadi satu catatan bagi sejarah dari ulang tahun Kota Malang yang 112 untuk bisa bergerak tuntas. Kemudian bergerak tuntas ini juga menyelesaikan permasalahan. Banyak tadi disampaikan oleh Bu PLT Deputi juga menyampaikan bahwa ada catatan-catatan yang harus kita tegak tuntaskan untuk bisa menjadi PR kita untuk menuju Adipura di tahun 2027, tetapi untuk Adipura tahun 2026. Rangkaian hari jadi Kota Malang, salah satu temanya ini kan bergerak tuntas. Bergerak tuntas ini jadi salah satunya dilakukan oleh Dinas LH saat ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan persampahan dan juga memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah bekerja sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah sampah-sampah yang ada di Kota Malang. Termasuk juga tadi apresiasi dari Bu Deputi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa perkembangan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan kondisi seperti ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Pak, untuk memperkuat pengelolaan sampah di hulu, Pak, ya, support dari pemerintah seperti apa, Pak? Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya, perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita mulai memilah sampah terkait dengan organik dan
anorganik. Apabila ini sudah timbul, nanti juga akan bisa membuat hulunya menjadi sudah menjadi sadar sekali kan, karena permasalahan sampah di hilir itu kan tergantung bagaimana di hilir. Di hilir kita udah baik, tapi kalau hulunya belum baik, nanti juga akan jadi problema. Tadi sudah disampaikan oleh Bu PLT Deputi, dan saya juga menyampaikan bahwa terkait dengan hulu ini sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan terkait dengan sarana prasarana yang ada di program RT berkelas. Bisa kita melakukan sarana prasarana, membeli dan lain-lain, dan menganggarkan hingga 50 juta rupiah tersebut. Sudah banyak RT-RT yang menganggarkan untuk pembelian bak sampah, terus kemudian gerobak sampah. Nah, ini juga untuk penyelesaian masalah yang ada di hulu supaya nanti di hilirnya aman. Nah, inilah saya sudah minta nanti kepada BPD terkait, Pak Camat, Bu Camat, Bu Lurah, Pak Lurah, untuk bisa memberikan pemahaman kepada RT dan RW bahwa nanti RT berkelasnya kita coba dengan ini, kita akan menjadi baik di hulunya.